A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam berbahaya. Nah, kalau kita bilang alam berbahaya, betul. Alam itu berbahaya. Alam itu sama seperti hal lain dalam hidup, punya dua dimensi. Nah, kalau kita tarik ulur, maka kita hanya akan menitik beratkan pada apa? Manfaat. Mana yang paling banyak manfaat? Kita sama-sama tahu kaidahnya, positif negatif itu selalu ada, karena Allah Tunggal, kita pasti menyelisih ketunggalannya, pasti selalu lebih daripada satu hal dimensi apapun dalam hidup ini. Jadi kita tinggal mengkategorikan positif negatif, mana lebih banyak baiknya, mana lebih banyak positifnya, mana yang tidak. Alam ciptaan Allah, Allah itu maha kuat, maha perkasa, maha luar biasa. Maka alam itu mampu memberi kesan, mampu memberikan energi yang sangat positif. Ketika kita berinteraksi dengan alam, alam memberikan kesan yang kuat tapi lembut. Berbeda dengan ciptaan manusia yang dia kuat tapi tidak memberikan kesan lembut. Seperti tanah, pohon, kuat tapi lembut. Kemudian alam memberikan kita kesan juga kuat. Diinjak, dicabut, mereka bisa tumbuh lagi seperti pohon itu, rumput itu. Kemudian alam juga memberikan kita kelapangan, memberikan kita perasaan jembar, luas. Keluasan itu mampu menjadikan kita tidak mudah putus asa. Jika anak-anak kita sering berinteraksi dengan alam, akan mampu membangun sifat-sifat yang sangat-sangat baik, kuat tapi lembut, bukan kasar. Bagaimana dengan liar? Disitulah pentingnya hadirnya kita orang tua untuk mengarahkan anak. Kita hidup di zaman orang tua yang mau menyediakan waktunya, menyempatkan waktunya untuk bermain, untuk membimbing anak-anak, berbeda dengan dahulu. Allah mampu menjaga fitrah suci anak-anak. Kita menikah dalam kondisi kita sama-sama sudah dewasa, dan ketika sudah berkomitmen menjadi sangat sulit karena kita adalah dua orang asing yang sama-sama dewasa yang punya pikiran sendiri-sendiri. Tapi anak-anak itu datang dalam kondisi yang suci, bersih. Tidak heran akhirnya itu memudahkan kita menerima mereka apa adanya. Kenapa mereka bisa seperti itu lucunya, menggemaskannya, membuat kita begitu jatuh cinta luar biasa. Mata kita terus terpikat dengan bayi-bayi kita, balita-balita kita, anak-anak kita. Karena fitrah suci itu masih hidup. Tugas kita adalah menjaga fitrah suci anak-anak kita agar selalu hidup. Kenapa? Di zaman yang seperti ini kita jadi cenderung materialistis. Sematerialistis apapun, seperti apapun zamannya, kisah hidup manusia akan tetap satu hal, tetap akan sama, yaitu tentang mencari jati dirinya, siapa dirinya, dan menemukan jati diri itu tidak hanya berhenti di sana, tapi juga menunaikan kewajibannya. Setelah dia memahami siapa dirinya, bagaimana diri diciptakan, untuk apa diciptakan, maka selanjutnya adalah menunaikan, melakukan, melaksanakan, mengeksekusi. Fitrah suci yang hilang pudar seperti sekarang ini, masih umur 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kemewahan sudah terlihat, kemapanan ekonomi sudah terlihat, kecukupan makanan luar biasa. Kelihatan kalau mereka sudah makan enak, pakai baju mereka keren dan sebagainya. Ketika fitrah suci itu luntur, mereka jadi tidak mudah menemukan jalan kebenaran. Kita semua pasti muter-muter, munting-munting, ke blondrok-blondrok kata orang Jawa, terjatuh-jatuh, terjembat-jembat ke dalam banyak hal yang baik, dalam banyak hal yang juga sangat buruk, terburuk sekalipun. Tapi pada akhirnya kisah manusia adalah sama, menemukan kembali jalan yang benar. Dengan berbekal fitrah suci yang masih sangat kuat, ketika itulah anak-anak kita bisa kembali ke jalan yang benar, bisa kembali ke rumahnya sendiri, itu jalan yang benar, bisa kembali ke jalan yang hak, yaitu menemukan kebenaran, menunaikan kewajiban mereka menjadi makhluk ciptaan. Jadi alam liar, ya, yang bukan alam pun juga mempunyai efek samping, mampu menciptakan mereka menjadi baik. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.